Assalamualaikum, balik lagi sama gua Om Beus. Nah, ini nih cerita kemarin udah seru banget nih. Sekarang kita mau dengerin cerita selanjutnya nih, yang rumahnya udah direnov nih. Ya gimana ke sini? Oke, jadi pada akhirnya jadilah itu rumah direnov. Oke. Nah, setelah rumah itu mulai direnov, posisinya itu, maksudnya gini, jadi renov itu setengah-setengah dulu ya. Jadi aku tetap bisa tinggal di rumah itu. Gitu. Jadi kayak kan, yang aku bilang tadi jemuran itu, jadi yang direnov dulu tuh jemuran yang atas. Jadi itu dibikin untuk kamar aku, kamar adik aku yang kedua, sama kamar mbak dan kamar mandi gitu. Bikin kamar mandi sama buat kamar mbak gitu. Berarti 4 ruangan gitu ya? Ya, 4 ruangan ya. 4 ruangan beserta ruang tamu lah di tengah itu. Nah, mulai dibangun itu oke. Jadi, nah aku ceritanya gini. Jadi rumah itu, jadi rencana papa dan mama itu rumah nggak jadi kamar mbak yang aku bilang tadi misah, itu digabung. Jadinya itu udah dijadiin rumah, jadi dijadiin satu ruangan yang bareng. Oh, satu yang rumah kamar mbak sebelumnya bisa. Iya, itu dijadiin satu rumah bareng. Jadi kayak dapur bersih, dapur kotor. Jadi udah nggak ada, jadi udah nggak ada dapur kotor lagi. Nggak ada dapur bersih lagi. Jadi udah gabung. Dibikinnya dirubahnya jadi pantry aja. Jadi buat nge-cut antara ke dapur kotor, jadi dibikin pantry aja. Setelah pantry baru meja makan gitu. Jadi udah kamar itu mbak sama kamar mandinya dirobohin dong. Tadi ingat kan video kemarin aku bilang kalau itu rumah ada di belakang yang si bapaknya mbak aku itu cerita. Dan itu rumah dirobohin. Kamar mandi mbak aku, kamar mandi mbak, kamar mbak sama dapur kotor itu direnov abis, diubah jadi dapur kotor. Dan itu jadi kayak berlorong saking karena itu digabungkan jadi gede banget ya. Jadi kamar mandi ditutup semua diganti. Jadi itu karena kan kamar mbak mau dipindah ke atas. Jadi itu dijadiin dapur kotor. Jadi udah kamar mbak tuh udah dihabisin, udah nggak ada. Jadi dapur kotor. Nah, terus garasi tetap karena posisinya kan tadi gabung sama seruangan sama mbak itu. Garasi tetap dibiarin di sana, mungkin karena belum sempat diselesain ya. Bapak maksudnya belum kesana, masih baru fokus ke belakang. Akhirnya gabung dong, otomatis aku serumah sama kamar mbak lah istilahnya. Kamar mbak, dapur kotor sama dapur bersih udah jadi udah ada kotor. Skat ya? Udah nggak ada skat, hanya pantry aja yang skat. Nah, otomatis, udah itu selesai tuh dijadilah ya, udah jadi, bla bla bla, udah jadi, nggak ada apa-apa. Aku tetap masih tidur kamar aku karena di atas lagi dibangun. Aku masih tidur kamar aku, oke. Udah gitu. Aku masih karena di atas masih ini. Jadi gini, aku lupa. Jadi sekalian ruang tamu papa itu, ruang tamu yang tempat papa nonton itu dirubah juga, direnov juga. Karena kan dia gabung dekat kamar mbak, jatuhnya begitu. Udah mulai seruangan sama kamar mbak yang sekarang jadi dapur itu direnov juga. Jadi karena aku masih tinggal di sana, karena kamar bawah tuh nggak ada yang diganggu, kamar mama papa pun juga nggak diganggu. Jadi kita tetap di rumah itu walaupun direnov hanya ditutup terpal aja, ditutup terpal supaya kalau hujan atau apa, karena itu posisinya kan udah jebol. Di bagian ruang tamu papa itu, ruang TV papa yang biasa nonton itu lagi dijebol. Dan itu aku lupa cerita bahwa di samping ruang TV papa itu ada taman dalam rumah. Karena pintunya taman dalam rumah itu tua, jadi mau dirubah sama papa jadi pintu yang ya maksudnya kayu yang nggak tua lagi lah ya, jadi kesannya tuh agak baru lah ya gitu. Dirubah itu jadi masih jebol, jadi itu masih kayak di luar tapi ditutup terpal. Nah udah kayak gitu masih tetap di rumah di atas. Nah di atas ini udah mulai jadi. Nah mulailah aku udah selesai, mulailah aku pindah ke atas karena itu cerita nggak ada apa-apa. Tapi tetap jadi kita di dalam rumah tuh ada yang terbuka gitu keluar gitu. Nah jadi aku mulailah aku tidur di atas. Kamar aku udah kosong, kamar Zeno udah kosong. Oh, ceritanya udah jadi nih. Udah jadi, ya kan? Udah kamar aku udah kosong, kamar Zeno udah kosong.
Nah, jadi Zaka lah yang tadinya rencananya mau Zaka Zegna lah yang di bawah, aku yang ke atas sama Zeno. Nah di atas Mbak, udah gitu mulailah gangguan mulai. Nah dimulailah gangguan lagi. Itu pertama itu ada si mbak aku duluan itu ada itu kan kegangguan pertama. Jadi mulai gangguan pertama, jadi aku masih bolak-balik turun naik karena barang-barang aku, maksudnya kasur semua udah rapi, kamar mandi udah rapi, cuman baju aku di bawah, lemari aku belum sempat aku pindahin gitu. Jadi isi baju lemari aku belum sempat aku pindahin, jadi aku di atas cuman untuk tidur dan santai-santai kayak gitu. Santai. Jadi aku ke bawah turun ambil baju karena baju aku jadi kayak masih lah mandi aku di bawah. Setiap aku ke bawah dan aku ke bawah ke kamar aku terus aku keluar kamar aku itu otomatis kan aku ngadep itu tangga mau ke atas, aku selalu melihat ada orang duduk di tangga hitam, nenek-nenek bajunya lusuh banget hitam tapi hitam agak gede, bajunya compang-camping gitu. Sekali pertama kali aku ngeliat, cuman aku yang kayak oh ya udahlah ya, aku tuh orangnya pas ngeliat, aku tuh modelnya orangnya pas aku ngeliat aku nggak sadar bahwa aku nggak sadar kalau aku penakut. Nanti pas aku udah inget baru aku takut. Baru itu siapa? Ya baru gitu. Nah jadi itu baru sekali dari itu. Jadi aku masih bolak-balik karena barang masih di bawah, jadi kayak naik turun aku bawa lagi kapan gitu, maksudnya kayak bawah. Selalu setiap aku keluar kamar aku mau naik tangga buat ke kamar atas aku, selalu ada di situ. Di tangga itu? Di tangga itu. Dia duduk? Duduk. Di 1, 2, 3, yang ketiga atau yang keempat dia duduk di situ. Posisinya ngeliatin? Ya, ngadep aku. Tapi pas aku udah deket, udah nggak ada gitu. Dan aku tuh anehnya setiap aku ngeliat itu, dia tuh, aku nggak takut. Pas aku udah sadar baru aku takut gitu loh. Udah itu kan, udah lah itu aku oke lah ya udah gitu kan, karena ya maksudnya dia nggak ganggu suara atau apa, itu belum ada gitu. Dan itu kan aku naik turun, nah sampai ada posisi teman aku ke rumah main, mainlah teman aku ke rumah, terus nongkrong lah aku dulu, aku nggak ke atas langsung nih, aku nongkrong di depan dapur, di pantry. Jadi di meja makan, setelah meja makan tuh pantry dan itu dapur. Dan mama itu orang yang selalu mati lampu. Jadi kalau kita nggak ada di ruangan tuh dimatiin. Sayang listrik ya biasa lah ya mama ya kan. Jadi itu rumah udah ngeblong gede gitu. Nah, lampu dimatiin sama mama, lampu dapur. Mungkin aku susah ya jelasin ini lampu dapur, ini dapur, lorong ke dapur. Nah ini setelah tembok itu ruangan kayak ruangan, terus ini pantry. Setelah pantry baru ke meja makan. Aku duduk di sini nih di meja makan sama temen aku, biasa ada ke depan. Ngobrol lah kita bla 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 gitu, ngobrol. Terus tiba-tiba itu udah malam biasa lah, jam 12 malam. Aku kan orang yang nggak bisa tidur cepet gitu, aku ngobrol sama dia bla bla bla. Mama udah masuk kamar, terus aku dengar ada suara di dapur sama temen aku itu. Suaranya gimana tuh? Serak kayak diseret. Oke, orang jalan srek Soalnya nyeret gitu, srek gitu. Tikus, ada tikus. Ada tikus. Bilang kayak gitu sama temen aku. Iya, kayak tikus kayak temen aku kayak gitu. Udah tuh kita ngangkat kaki biasa, diem. Tapi udah kayak bad feel gitu lah ya, maksudnya kayak karena aku yang selalu berapa kali ngadepin udah sering banget ngadepin cerita di rumah itu, mau lihat ke dapur kita berdua penakut dan lampu udah dimatiin sama jadi kayak kita ke atas aja yuk, kita kamar lo aja yuk gitu. Itu tuh bukan temennya temen aku. Udah akhirnya dengan perasaan tidak enak kita ke kamar, udah dan dan PR-nya lagi adalah di tangga itu, nggak tahu tuh gimana bikin rumah itu di tangga, mau naik tangga, jadi tangga itu nempel
mau naik tangga ke lantai 2 itu nempel sama dapur. Jadi mau naik tangga itu ke lantai 2 nempel ini tangga begini, ini dapur. Iya. Di sini ada jendela. Aneh Bisa ada banget jendela. kan? Jendela itu jadi supaya ada ventilasi. Oh, sirkulasi udara. Sirkulasi udara lah ya. Jadi masuklah keluar masuk. Itu udah jendela dong. Dan itu jendela buka tutup gitu, kayak di sini gitu kan buka. Tayang deh kita udah dengar suara kayak gitu dan kita harus naik tangga dan ngelewatin jendela lagi. Otomatis aku sih nggak ngeliat apa-apa sama temen aku. Cuman kan kita kan yang kayak udah dengar suara yang nyeret-nyeret, kita mau nggak mau harus lewatin tangga. Jadi kita yang naik tangga dan nggak mau nengok gitu, naik gitu udah nggak boleh. Masuklah kita ke kamar. Ternyata itu cuma tanda. Masuk kita kamar dan nongkronglah kita di balkon kamar aku. Nongkrong kita di balkon, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, duduk-duduk, suara cekikikan. Kenceng nggak suaranya? Enggak sih, karena jadi kalau di balkon, yang aku cerita tadi aku punya taman dalam rumah. Jadi kalau aku duduk di balkon, aku tuh bisa lihat taman dalam rumah ini, dan di sini tuh dari atas tuh bisa lihat jendela kamar mama. Jadi kayak gini-gini tiba-tiba. Dan jadinya tuh kayak jadi ini genteng lagi gitu, genteng kamar mama gitu loh, kayak genteng ruangan bawah. Jadi kayak balkon aku tuh di sini genteng gitu. Itu oh, genteng. jadi tingkatnya nggak full gitu ya? Belum. Iya, baru oh ya bener kata. Tingkatnya baru setengah. Tingkat setengah. Jadi ini genteng kamar mama. Dan aku jelas banget dengar bahwa itu ada suaranya itu di atas di genteng itu. Di atas kamar mama berarti? Berarti di atas kamar mama. Terus astagfirullahaladzim, saya udah yuk masuk. Masuklah kita. Masuklah kita. Dengan perasaan gak enak, udah ya saya tidur lagi, tidur. Dengan kebodohan kita itu adalah, kenapa sih udah dengar suara gitu malah tidur? Kenapa nggak lari aja ke kamar mama dan ngumpul aja gitu loh sama mama gitu lah ya? Takut kan? Bareng-bareng gitu ya? Posisinya, aku tidur di sini. Jadi ini pintu balkon kamar aku. Ini kasur aku, beginilah ya aku nyeritainnya. Nah ini pintu keluar kamar mandi. Jadi ini temen aku di depan kamar mandi. Tidurnya maksudnya di kamar mandi, aku ngadep ke balkon, guling. Otomatis mata aku ke pintu balkon dong dan jendela segede gitu. Tiba-tiba aku tidur. Maksudnya aku tiduran mati lampu dengan kebodohan aku, kita berdua mati lampu. Tiba-tiba keluar itu dari sini aku kan merem ya, kayak berusaha gue harus tidur takut gitu. Ini segini dari sini ke sini pocong. Lompat? Gak tahu ya, aku mau nggambarinnya itu gimana, karena itu aku teriak astagfirullahaladzim, aku teriak kayak gitu langsung. Mungkin saking aku teriaknya gede banget ya kedengeran, mama tuh masuk keluar kamar terus teriak dia, dan cuma mama nggak takut juga, jadi kayak nggak mau ke atas sih. Kenapa kayak gitu kan, ternyata kayak gitu. Itu ya ibarat kata gini loh, kayak dari pocong tuh kan segini, ini iketannya terus ini panjangnya gitu. Nah aku lihat itu nongol kayak ini kasur, ini bolongan kasur dong, kayak cuma itu keluar di depan muka aku kayak set. Udah nampakin gitu mukanya? Iya, dia nongol nggak aku nggak nampak karena kan mati lampu kan, jadi cahaya itu cuma muncul dari sela-sela jendela kamar aku. Itu dia muncul set gitu. Tapi itu kelihatan nggak mukanya? Enggak. Dia ngadep ke belakang atau ngadep ke depan? Berarti mungkin ngadep ke belakang, karena aku udah bener-bener langsung ngeblank ya ngeliat itu, jadi kayak nggak tahu dia ngadep kemana. Aku nggak lihat mukanya, cuma aku lihat bener-bener segininya gitu. Ini diiket gitu kayak panjang gitu. Ini kalau mungkin karena mati lampu aku ngeliat sih lusuh banget kainnya itu. Iya, itu bener-bener mama teriak-teriak, ada apa? Saya kenapa? Terus teman aku yang bilang, apa sih lo saya dia kira panik aku. juga dia ya? Iyalah, karena kita dari awal udah dengar kayak gitu. Apa sih lo saya? Gue takut man, gue ngeliat gitu. Aku ngomong sama temen aku, ngeliat tadi itu. Ya itu apaan? Baru aku udah ngumpul bareng-bareng sama mama, baru aku cerita. Nah, jadi ngeliat itu lagi bikin astagfirullahaladzim, ini udah gak beres
nih rumahnya. Kata mama. Ini udah nggak beres nih rumah gitu. Cuman ya udahlah ya nggak beres, ya udah gitu. Nggak beres dalam arti gitu ya. Belum ada tindakan mau ngapain gitu, belum ada tindakan kita mau ngapain. Ada satu waktu di mana mama pulang kampung. Mama pulang kampung, otomatis aku tidur di kamar mama. Karena mama pulang kampung sama papa ke Padang. Jadi yang di rumah itu cuman aku, Zaka, Zeno. Bertiga. Nggak ada. Karena itu lebaran, habis lebaran kalau nggak salah. Bertiga, dan posisinya saat itu Zaka itu masih SD kelas 3 apa kelas 3, mungkin kelas 3 SD lah ya. Zaka kelas 3 SD. Jadi setiap hari karena Zeno itu anaknya anak nongkrong dulu, pulangnya biasa lah ya, anak nongkrong pulang subuh gitu kan, pulang jam 4, jam 3 gitu. Otomatis aku di rumah cuman berdua, Zaka doang. Aku tidurlah di kamar mama, ngapain juga gitu kan, aku pakai atas gitu kan. Aku tidurlah di kamar mama, tidur di kamar mama. Aku biasa lagi tidur ngomong bahwa lampu harus mati, harus gelap gulita, lampu harus mati. Tidurlah aku di kamar mama berdua, Zaka doang, dengan rumah yang segede gitu, kosong semua ruangannya. Itu selalu di pojok kamar mama. Di kamar mama tuh ada sofa 1 biji. Depan kamar mandi ada sofa, di kamar mama ada sofa. Depan kamar mandi, di pojok, jadi kayak di sudut pintu kamar mama itu selalu ada itu selalu ngeliatin aku setiap tidur. Itu sosoknya apa tuh? Bisa digambarin nggak? Maksudnya kayak bentuknya seperti apa? Si G itu kayaknya berbulu dong banyak. Kan mati lampu, aku nggak kelihatan. Mata merahnya karena ruang tengah nyala, jadi kan otomatis ada ventilasi atas loh mama, jadi kayak cahaya tuh masuk ke kamar mama gitu. Jadi otomatis tetap ada cahaya yang nyorotin pintu kamar mama gitu, jadi masuklah dari ventilasi itu. Jadi kelihatan di situ kamar, cuman kamar mati. Kan kayak masih cahaya masuk ke kamar, di situ selalu ada gede. Dan itu tinggi banget segitu. Mungkin kalau pintu kan 2 meter ya? Iya. Ya. Pintu mungkin 2 meter. Jadi sepintu cuman lebih tinggi lagi dari pintu. Itu setiap malam selama mama belum pulang ke rumah. Dia ada di situ setiap malam. Dan aku, ya itu balik lagi aku cerita bahwa aku tuh kalau pas beda ya sama yang cerita sebelumnya yang aku melihat itu sama temen aku, itu aku benar-benar takut karena benar-benar itu parah banget aku ngeliatnya. Cuman kalau yang aku selalu lihat, aku cerita ada nenek-nenek di situ, itu aku nggak, pas lihat aku nggak takut gitu loh. Jadi karena posisinya ya udahlah kita cuma berdua di rumah gitu, ya udah aku cuek aja gitu. Dan karena udah terbiasa juga mama tuh hampir sebulan kalau orang kadang kan pulang kampung ya lama ya gitu kan di kampung karena jarang pulang gitu. Jadi itu hampir sebulan dia ada di situ. Maksudnya karena aku setelahnya kan nggak tidur kamar mama lagi, jadi aku nggak tahu. Dan yang aku tahu di situ dia selalu ada di pojok. Nggak tahu ngapain, setiap hari dia di situ, setiap malam maksud aku di kamar mama. Cuma besoknya aku ya udah cuek lagi gitu loh. Tapi kalau siang gitu ada masih? Kalau lagi tidur siang nggak gitu? Ada. Nah cuman ya udah lah ya gitu, aku nggak takut saat itu gitu. Aku nggak takut saat itu, udah biasa. Dan akhirnya pak mungkin ya udah lah ya, udah tuh mama pulang. Sebenarnya aku banyak yang keskip sama aku ya karena terlalu banyak kejadian di rumah itu. Jadi kayak saking banyaknya tuh aku banyak yang lupa gitu. Jadi aku yang inget yang benar-benar paling parah aja ya gitu. Jadi sampai pada akhirnya mama pulang dari Padang rumah. Mama pulang ke rumah itu